Selamat siang Pak, perkenalkan nama saya Firman Santuri, saya kelas 12 IPS 2. Di sini saya akan membahas tentang jurnal umum dalam akuntansi. Pengertian jurnal umum. Jurnal umum adalah jurnal yang digunakan untuk mencatat sejumlah transaksi keuangan yang muncul dalam periode waktu tertentu. Fungsi jurnal umum. Yang pertama, fungsi storage. Fungsi storage artinya jurnal umum bisa digunakan sebagai sebuah catatan yang di dalamnya mencatat bukti transaksi keuangan secara berurutan sesuai dengan tanggal terjadinya transaksi. Yang kedua, fungsi mencatat. Selama ini, jurnal umum dimanfaatkan sebagai media untuk mencatat transaksi keuangan yang terjadi di dalam perusahaan secara terperinci dan lengkap. Yang ketiga, fungsi analisis. Jurnal umum juga berfungsi untuk menganalisis transaksi dan menentukan akun mana yang harus didebit ataupun yang harus dikredit. Yang keempat, fungsi instruktif. Fungsi instruktif artinya memberi perintah untuk memposting ke buku besar baik yang didebit ataupun yang dikredit sesuai hasil analisis dalam jurnal. Yang kelima, fungsi informatif. Jurnal umum juga berfungsi untuk memberikan keterangan seputar transaksi keuangan yang terjadi di dalam perusahaan secara jelas dan apa adanya. Tujuan jurnal umum. Tujuan jurnal umum yaitu untuk melakukan identifikasi, penilaian dan pencatatan dampak ekonomi yang ditimbulkan dari sejumlah transaksi keuangan. Manfaat jurnal umum. Yang pertama yaitu untuk mengetahui apakah akan menimbulkan penambahan atau pengurangan suatu akun. Yang kedua, untuk mengetahui jurnal saldo yang akan dicatat pada suatu akun satu atau lebih akun. Yang ketiga, untuk melihat keseimbangan saldo antara sisi yang didebit dan sisi yang dikredit. Yang keempat, bisa dibuat tanda atau referensi untuk mengetahui apakah suatu transaksi sudah diposting ke buku besar atau belum. Prinsip dasar pembuatan jurnal umum. Yang pertama, melakukan identifikasi bukti transaksi dengan keuangan yang muncul dari transaksi keuangan yang dilakukan perusahaan. Contohnya, buktinya antara lain kwitansi, faktur, memo, dan lain sebagainya. Yang kedua, menentukan akun-akun apa saja yang terpengaruh dengan transaksi keuangan yang terjadi. Kemudian, menggolongkannya berdasarkan jenis, apakah aktiva, hutang, modal, dan lain sebagainya. Yang ketiga, menetapkan penambahan atau pengurangan terhadap akun yang berkaitan dengan transaksi tersebut. Yang keempat, tentukan apakah harus mendebit ataukah harus mengkredit akun yang bersangkutan. Yang kelima, catat transaksi ke dalam jurnal umum berdasarkan bukti transaksi keuangan yang dimiliki perusahaan. Contoh transaksi jurnal umum. Yang pertama, di bulan Mei dibeli tunai perlengkapan jahit dari toko Jaya dengan harga 800.000 dikurang analisis transaksi. Yang pertama yaitu harta perusahaan dalam bentuk perlengkapan jahit bertambah Rp800.000 dikurang debit. Yang kedua, harta perusahaan dalam bentuk kas berkurang Rp800.000 dikurang kredit. Jawabannya tanggal 4 Mei, nama akun perlengkapan jahit dan kas. Debit 800.000, kredit 800.000. Yang kedua,
Di bulan Mei telah diselesaikan jahitan pakaian langganan seharga Rp300.000 dan langsung diterima pembayarannya. Analis transaksi yang pertama, harta perusahaan dalam bentuk kas bertambah Rp300.000 dikurang debit. Yang kedua, pendapatan perusahaan bertambah Rp300.000 dikurang kredit. Yang ketiga, jawabannya tanggal 10 Mei, nama akun kas pendapatan perusahaan. Debit Rp300.000, kredit Rp300.000. Yang ketiga, di bulan Mei dibeli peralatan jahit dari toko sekawan seharga Rp1.500.000 dikurang baru dibayar dibayar Rp500.000 dikurang analis transaksi. Yang pertama, harta perusahaan dalam bentuk peralatan jahit bertambah Rp1.500.000 dikurang debit. Harta perusahaan dalam bentuk kas berkurang Rp500.000 dikurang kredit. Yang ketiga, utang perusahaan ke toko sekawan bertambah Rp1 juta dikurang kredit. Jawabannya tanggal 12 Mei, nama akun peralatan jahit, kas, dan utang perusahaan. Debit Rp1.500.000, kredit kas Rp500.000, utang kredit utang perusahaan Rp1 juta.